Kisah seorang anak yatim piatu yang menangis karena kelaparan, yang pergi ke makam ayahnya sambil menangis. Dan dia berkata, "Ayah, aku lapar." Setelah mendengar apa yang terjadi selanjutnya, Anda juga akan menitikkan air mata. Temanku seorang wanita miskin. Wanita itu diserang kelaparan dan kemiskinan. Suaminya telah meninggal. Setelah suaminya meninggal, dia memiliki seorang putra. Ketika putranya berusia 4 tahun. Jadi situasi orang malang ini terus memburuk dari hari ke hari. Waktu itu sedang terjadi kelaparan. Ketika anak tidak makan apapun selama 2 atau 3 hari. Jadi dia pergi ke kuburan. Dan dia mulai mencari makam ayahnya. Dia sering mengunjungi makam ayahnya bersama ibunya. Ibunya juga biasa pergi ke kuburan. Sang istri juga biasa mengunjungi makam suaminya. Aku juga biasa membawa anak kecilku. Jadi suatu hari anak ini tiba di pemakaman sendirian tanpa ibunya. Dan dia mulai mencari makam ayahnya. Temukan makam ayahmu dan kunjungi makam ayahmu. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai menangis terseduh-seduh. Dan dia berkata, "Ayah, aku sudah lapar selama 2 hari. Tidak ada yang bisa dimakan." Inilah yang terjadi padanya setelah ayahnya pergi. Kemiskinan telah mencengkera mereka sampai titik ini. Giliran mereka telah tiba. Bahwa ibunya telah dipaksa memberinya makanan terlarang. Tidak seorang pun membayar gaji ibunya. Ibunya tidak dapat menemukan pekerjaan. Setiap kali seseorang meninggal, ibunya yang malang. Hewan itu pasti ditemukan. Jadi itulah daging mati dari hewan terlarang ini. Dulu dia pernah membuat anaknya mati kelaparan. Anak berusia 4 tahun ini di kepala makam ayahnya. Penonton menangis. Dia berteriak dan menjerit. "Yesus Kristus lewat di sini," kata Yesus. Shallallahu alaihi wasallam. Ketika anak berusia 4 tahun ini menangis, meneteskan air mata darah, membuat tangisan yang menyakitkan. Lihatlah suara ocehan bayi dan tangan mungil bayi yang saling menggenggam. Maka hati Yesus pun terisi. Yesus, alaihi salam, meletakkan tangannya di kepala anak itu dan berkata, "Wahai anakku, jika kau ingin bertemu dengan ayahmu, jadi aku akan mengeluarkan ayahmu dari kuburnya untuk sementara waktu." Anak itu berkata, "Kamu akan membantuku." Jadi, Yesus sholat 2 rakaat, dan setelah berdoa, "Saya berdoa kepada Allah." Setelah berdoa, dia menunjuk ke arah kuburan dan berkata, "Wahai orang-orang mati, keluarlah dari kubur dalam keadaan hidup dan selamat atas perintah Allah." Segera setelah Yesus mengatakan ini, "Wahai orang-orang yang mati, keluarlah dari perintah Allah." Lalu tiba-tiba kuburan itu terbuka dan ada seseorang di dalamnya tengah melafalkan kalimat. Terdengar, "La ilaha illallah." Yesus, Roh Allah, keluar mengatakan ini. Ada cahaya di wajahnya. Dia keluar sambil mengibaskan debu dari tubuhnya. Begitu kuburnya terbuka. Jadi beginilah perasaan Yesus. Bahwa kuburannya telah menjadi taman di antara taman-taman surga. Subhanallah. Tercium harum-harum dari dalam kuburnya. Kelihatannya baunya seperti parfum. Seolah harum surga menyebar di dalam kubur. Subhanallah. Orang itu baru saja keluar. Allahu Akbar melihat putranya. Begitulah katanya sambil menaruh tangannya di kepala putranya. "Wahai anakku, aku telah mendengar teriakmu. Tapi dengarkanlah nasihat ayahmu dengan kedua telingamu. Kesenangan saat kemiskinan tidak sama dengan kesenangan saat kaya. Kedamaian, kepuasan, kenyamanan ditemukan dalam kenyamanan dan kemiskinan. Jadi kedamaian dan kepuasan tidak ditemukan dalam kekayaan. Di dalam kekayaan tidak ada apa-apa selain kegelisahan. Anakku, jika kamu ingin menemukan kedamaian, karena itu, bersujudlah di hadapan Allah. Sujudlah di ambang pintu Allah kapanpun kamu meminta. Maka setiap kali kamu meminta kepada Allah, sujudlah, bersujudlah di hadapan Allah. Jangan tanya siapapun lagi. Ayahmu menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemiskinan. Saya biasa memotong potongan-potongan yang bertahan 3 hari. Tidak ada yang bisa dimakan selama 3 hari. Ketika saya makan di pagi hari,
Malamnya tidak ada apa-apa. Ketika saya makan di malam hari, tidak terjadi apa-apa di pagi harinya. Saya makan kapan saja. Aku juga memberi ibumu sepotong makanan halal. Kapanpun aku bertanya. Jadi tanyakan saja pada Tuhanmu. Dia tidak mengulurkan tangannya kepada siapapun. Anakku, jika engkau ingin menjadi milik Allah, jadi jalani saja kehidupan dalam kemiskinan. Kehidupan 4 hari ini akan berlalu. Apa yang akan terjadi setelah itu? Kematian akan datang. Allahu Akbar akan datang kepadamu di alam kubur setelah kamu meninggal. Nanti Anda akan lihat bahwa hanya akan ada cahaya di dalam kuburan. Subhanallah, sang ayah terus mengajarkan pelajaran yang sama kepada putranya yang berusia 4 tahun. Kapanpun kamu meminta, mintalah kepada Allah. Hidup dalam kemiskinan, karena di sanalah terletak kedamaian. Dan makanlah sedikit dan minumlah seteguk air. Minumlah seteguk air sambil bernapas. Jadi, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhanmu dengan mengucapkan ini. Sekali lagi orang itu melafalkan kalimah. Dan saat mengunjungi Nabi Isa, Shallallahu alaihi wasallam, orang ini meninggal lagi. Setelah itu, anak itu mengikuti nasihat ayahnya dengan sangat baik. Kapanpun kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat yang amat besar kepada anak tersebut. Begitu banyak yang diberikan. Bahkan raja-raja besar pun iri dengan kekayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakukanlah dosa sebanyak daun di pohon. Aku akan memaafkanmu, Tuanku. Tapi aku tidak akan pernah bisa berdamai denganmu karena 2 dosaku. Yang pertama adalah kepala Anda. Kepala Anda yang berharga, yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara. Dan ada kemampuan untuk mengerti. Tundukkan kepalamu kapanpun. Bersujud di hadapan Tuhanmu bukanlah bersujud di hadapan siapapun juga. Yakni, janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kapanpun ada masalah dalam hidup, kapanpun masa buruk datang, Anda akan menderita. Saat masalah datang, lebih baik menangis sambil menutup kepala dengan bantal. Bahwa seseorang harus bersujud di hadapan Mirza dan menangis. Ini akan menyenangkan Allah. Dan kekhawatiran Anda juga akan hilang. Dosa terbesar kedua adalah ini. Jangan sakiti orang tuamu. Jangan berikan tatapan kotor pada orang tuaku atau aku akan hancur. Saya akan marah. Amarahku akan dilampiaskan padanya. Hukumanku akan menimpanya. Dia akan dikutuk oleh para malaikat. Sungguh, Allah tidak mengampuni orang-orang yang tidak hormat kepada orang tuanya. Dan hendaknya seseorang tidak dipersekutukan dengan Allah. Tuhan tidak akan pernah mempertimbangkan hal ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari dosa. Dan semoga Anda diberkati dengan perbuatan baik. Amin ya Robbal Alamin. Teman-teman, kami harap Anda menyukai video kami. Jangan lupa menyukai videonya dan berlangganan.